Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bapak Ibu mahasiswa program studi S1 PGSD UT, dimanapun Bapak Ibu mahasiswa berada. Pada pertemuan di sesi kelima ini, kita akan bersama-sama membahas dan berdiskusi tentang metode, media, dan pemanfaatan sumber belajar IPS di sekolah dasar kelas rendah, yaitu kelas 3 dan kelas 4. Bersama saya, Herunisa Arnai MPD, selaku tutor-tutor Bapak Ibu di mata kuliah pendidikan IPS di sekolah dasar. Guru yang baik tentunya akan melakukan persiapan atau perencanaan dengan penuh kecermatan dan komprehensif. Dalam perencanaan pengajaran, peran guru sangat penting agar nantinya tujuan pembelajaran akan tercapai. Pada dasarnya, perencanaan dapat dipahami sebagai sebuah proses pengambilan keputusan secara bertahap, menurut Moore 1992. Pada tahap perencanaan ini merupakan aspek yang penting supaya nantinya pembelajaran dapat berjalan efektif dan dapat berjalan secara maksimal demi mencapai tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Metode, media, dan pemanfaatan sumber belajar menjadi aspek yang penting di dalam perencanaan pengajaran IPS. Hakikat perencanaan pengajaran IPS. Menurut Kinswetter et al. 1996, menjelaskan bahwa perencanaan pembelajaran dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahap straightforward, yang artinya bahwa perencanaan hendaknya dicapai di masa yang akan datang dan menggambarkan suatu inovasi yang dibutuhkan manusia. Sementara tahap sistematik mengandung arti bahwa perencanaan itu dibuat dengan model yang terjadwal dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan, tanpa adanya overlapping atau tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu tahap logical, yang mengandung arti bahwa perencanaan itu merupakan hasil pemikiran atau ide yang masuk akal yang dilakukan oleh guru maupun murid. Jika ketiga tahap ini telah terpenuhi, maka diharapkan perencanaan pengajaran IPS nantinya akan mendapat hasil yang maksimal. Konsep perencanaan pengajaran IPS. Cynthia Della Mulyasa 2004 mengemukakan bahwa proses pembelajaran dimulai dengan fase persiapan mengajar. Ketika kompetensi dan metodologi telah diidentifikasi atau telah ditentukan, maka kompetensi dan metodologi itu akan membantu pendidik atau guru dalam mengorganisasikan materi yang nantinya diberikan kepada peserta didik. Dengan materi-materi tersebut, diharapkan peserta didik dapat mencari solusi atas masalah-masalah yang mungkin akan timbul di lingkungan sekitar mereka atau di dalam pembelajaran. Adapun konsep perencanaan pengajaran IPS itu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama itu dari sudut pandang teknologi, lalu sudut pandang sistem, sudut pandang disiplin, sains, proses, dan yang terakhir dilihat dari sudut pandang ide atau realitas.
Selanjutnya yaitu pembahasan tentang ranah dan tingkatan di dalam pendidikan IPS di sekolah dasar. Seperti yang harus kita ketahui bahwa tujuan mata pelajaran IPS di sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6 dirumuskan dalam sejumlah kompetensi yang harus dikuasai. Sebagai guru, tentunya membuat perencanaan pembelajaran yang akan dicapai dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Biasanya dikelompokkan dalam area atau ranah. Menurut Oliva 1992, ada 3 kategori dasar atau kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama, itu ada ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah afektif. Ranah kognitif itu merupakan ranah di mana di dalamnya terdapat perencanaan pembelajaran untuk menjembatani tujuan yang akan dicapainya. Ranah kognitif ini berfokus pada pengetahuan siswa. Adapun tahapan-tahapan dari ranah kognitif, yang pertama itu ada tahap mengingat atau recall, atau biasa juga disebut dengan remembering. Dalam tahap ini, peserta didik diharapkan mampu untuk mengingat informasi atau mengingat informasi atau ide dengan ditandai perilaku siswa. Pada tahap ini itu merupakan tahap awal di dalam proses pembelajaran, yaitu siswa mampu untuk mengingat informasi atau hal-hal yang penting untuk dipelajari. Tahap kedua yaitu tahap pemahaman atau understand. Di dalam tahap ini, peserta didik diharapkan mengerti dan dapat mengorganisasikan bahan-bahan yang telah dipelajari. Jadi tidak hanya mengingat, namun peserta didik mampu untuk memahami dan dapat mengorganisasikan, membedakan antara satu informasi dengan informasi lainnya. Tahap ketiga yaitu aplikasi atau apply. Di dalam tahap ini, peserta didik mampu untuk menggunakan informasi pada situasi tertentu. Tahap keempat yaitu analisa atau analyze. Di dalam tahap ini, peserta didik diharapkan sudah memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, untuk menanggapi atau memahami fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Tahap selanjutnya yaitu tahap sintesa atau synthesizing. Dalam tahap ini, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan untuk berpikir original dan mengambil bagian-bagian yang telah dipelajari menjadi satu kesatuan yang utuh. Lalu tahap evaluate atau evaluasi. Dalam tahap ini, peserta didik diharapkan mampu untuk membuat pertimbangan didasarkan pada standar tertentu. Dan yang terakhir itu ada tahap creating atau membuat. Dalam tahap ini, peserta didik sudah memiliki kemampuan untuk membuat atau menciptakan ide-ide atau informasi-informasi baru yang tentunya sesuai dengan pemahaman mereka. Tahap ini merupakan tahap puncak di dalam proses ranah kognitif atau pengetahuan. Selanjutnya yaitu unit pelajaran dalam IPS. Menurut Sujana 2002, beliau mengemukakan bahwa bagian dari persiapan pembelajaran dalam unit terkecil, rencana mengajar atau persiapan mengajar, atau lebih dikenal dengan satuan pelajaran adalah program kegiatan belajar mengajar dalam satuan terkecil. Menurut Sujana, secara sistematis
unit pelajaran dalam IPS. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran, yang kedua kompetensi dasar dan indikator, ketiga materi pokok, keempat media, dan kelima strategi pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Kelima unit tersebut merupakan 5 hal yang harus diperhatikan oleh pendidik atau guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru atau pendidik dalam memilih metode pembelajaran yang tepat dan efektif untuk peserta didik adalah yang pertama adalah memperhatikan tujuan pembelajaran. Lalu kemampuan guru, kemampuan siswa, jumlah siswa, situasi kondisi saat belajar, fasilitas yang tersedia, dan yang terakhir evaluasi yang dipakai. Ketujuh hal yang harus diperhatikan ini menjadi hal yang sangat penting agar nantinya tujuan pembelajaran akan tercapai. Metode yang baik adalah metode yang sesuai dengan keadaan atau situasi peserta didiknya. Atau dengan kata lain, suatu metode, misalnya metode A, mungkin cocok untuk siswa A, namun belum tentu metode A tersebut cocok untuk siswa B. Maka ketujuh hal ini harus kita perhatikan. Macam-macam media dapat dikategorikan menjadi 3 secara umum. Yang pertama itu ada media visual, di mana media ini menggunakan panca indera yaitu penglihatan. Peserta didik dapat melihat media ini. Yang pertama itu ada gambar, ilustrasi, karikatur, poster, diagram, grafik, peta, dan flashcard. Pada media visual ini sangat cocok apabila gaya belajar siswa atau learning style siswa itu berupa visual. Mereka akan lebih mudah memahami atau mendapatkan informasi dengan menggunakan media visual. Lalu yang kedua itu ada media audio. Media audio itu memfokuskan pada pendengaran atau menggunakan panca indera berupa telinga. Adapun contohnya yang pertama tuh ada rekaman, radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan compact disc atau CD. Peserta didik yang memiliki tipe belajar audio akan lebih cocok apabila mereka menggunakan media berupa audio untuk menyampaikan informasi-informasi. Dan yang terakhir itu ada media audio visual, yaitu tidak hanya menggunakan visual berupa gambar, namun juga menggunakan audio, di mana dalam media audio visual ini merupakan kombinasi atau gabungan dari media audio dan visual. Contohnya yaitu televisi, videotape, film, gambar bersuara, dan YouTube seperti yang sering kita gunakan saat ini. Dengan menggunakan YouTube, misalnya, peserta didik tidak hanya menggunakan penglihatan mereka, namun juga menggunakan pendengaran mereka. Media audiovisual sangat cocok apabila peserta didik tersebut memiliki tipe atau gaya belajar
audiovisual. Selain media dan metode, hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran IPS adalah penggunaan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Menurut Gagne dan Briggs, hendaknya mengandung 3 komponen. Jadi menurut Gagne dan Briggs, RPP itu pada dasarnya mengandung 3 komponen. Yang pertama itu ada tujuan pengajaran. Di dalam tujuan pengajaran ini berisi tentang hal-hal apa saja yang hendak dicapai atau menjadi tujuan dari pembelajaran tersebut. Misalnya tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi atau menjelaskan hak asasi manusia. Seperti itu. Atau siswa mampu memberikan contoh hak manusia dalam sehari-hari. Siswa mampu membedakan hak dan kewajiban, seperti itu. Lalu selanjutnya yang kedua, komponen yang kedua yaitu materi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Selain tujuan, pendidik atau guru juga harus memperhatikan bahan ajar apa yang mereka pakai, lalu menggunakan pendekatan apa, metode apa, dan menggunakan media apa. Selanjutnya komponen yang terakhir yaitu evaluasi atau penilaian pembelajaran. Untuk mengukur apakah siswa sudah memahami atau belum, maka diperlukan evaluasi. Pada pertemuan ini kita akan membahas RPP model ROPS, di mana R merupakan singkatan dari review. Dalam tahap review dilakukan dalam waktu 1-5 menit. Dalam kegiatan ini, guru atau pendidik mengukur kesiapan siswa untuk mempelajari bahan ajar dengan melihat pengalaman sebelumnya yang sudah dimiliki oleh siswa dan diperlukan untuk memahami bahan yang disampaikan hari itu. Dalam tahap review, guru atau pendidik harus melihat bagaimana kesiapan siswa dalam mempelajari bahan ajar. Lalu juga guru atau peserta didik mengaktifasi pengetahuan mereka sebelumnya atau background knowledge tentang bahan ajar yang akan disampaikan pada hari itu. Lalu yang O, singkatan dari overview. Dalam kegiatan ini, guru atau pendidik menjelaskan program pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini, guru menyampaikan isi atau apa saja yang akan dipelajari pada kegiatan pembelajaran hari itu dengan singkat. Selanjutnya yaitu tahapan P atau presentation. Dalam tahapan ini merupakan inti dari proses kegiatan belajar mengajar. Guru sudah tidak lagi memberikan penjelasan singkat, namun sudah masuk ke proses penjelasan atau telling, showing, menunjukkan contoh-contoh, dan juga doing, melakukan atau mengajak siswa untuk bekerja sama dan mengerjakan soal-soal. Tahapan keempat yaitu exercise. Dalam tahapan ini merupakan proses untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan apa yang telah mereka pahami. Bisa dengan latihan soal atau dengan berdiskusi.
bercerita di depan kelas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada tahapan summary atau kesimpulan yang fungsinya untuk memperkuat apa yang telah peserta didik pahami dalam proses pembelajaran. Jadi guru atau pendidik mengulang kembali atau membuat kesimpulan dari apa yang dipelajari atau dipahami di hari itu. Hakikat dan ciri tematik. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Jadi dalam pembelajaran tematik ini itu lebih fokus kepada siswa, berpusat pada siswa atau student center, di mana guru atau pendidik hanya sebagai fasilitator. Untuk selebihnya, siswa dapat mempelajari langsung atau memiliki pengalaman langsung agar nantinya mereka dapat dengan mudah memahami apa yang sedang mereka pelajari. Karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama, berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu tidak hanya mengaitkan satu pelajaran saja, namun mengaitkan ke berbagai macam pelajaran. Menjadi satu kesatuan yang utuh. Lalu bersifat fleksibel, tidak kaku. Maksudnya fleksibel di sini, guru dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan hal-hal yang ada di lingkungan sekitar, sehingga pembelajaran pun menjadi lebih meaningful, sesuai dengan keadaan atau situasi kondisi yang pernah mereka alami. Lalu hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, dan yang terakhir menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan, atau biasa disebut dengan PAIKEM, pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Adapun tahap persiapan pembelajaran tematik, ada 4 tahap yang menjadi inti atau dasar dari pembelajaran tematik. Yang pertama itu harus menentukan kompetensi dasar yang akan dicapai, lalu menentukan atau membuat jaringan tema, lalu silabus, dan yang terakhir rencana pembelajaran. Tahap pelaksanaan pembelajaran tematik. Pertama, ada kegiatan pendahuluan yang berisi tentang kegiatan apersepsi siswa untuk melihat kesiapan siswa sebelum belajar, seperti menanyakan kabar atau menstimulasi atau mengaktifkan pengetahuan mereka sebelumnya tentang materi ajar tersebut. Yang kedua, ada kegiatan inti, itu merupakan inti dari proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, ada kegiatan penutup atau kegiatan kesimpulan untuk memperkuat kembali apa yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran tersebut. Lalu yang terakhir, guru atau pendidik dapat memberikan penilaian atau evaluasi berupa latihan soal dan semacamnya untuk mengukur apakah siswa sudah mempelajari materi atau belum. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanggapi terkait dengan materi pada pertemuan
sesi kelima ini, Bapak Ibu mahasiswa dapat menanyakannya atau menanggapinya di dalam forum diskusi. Semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.